Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Al-Halari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan diedik dan juga followers gitu. Jadi terdapat nih dua teori dalam diedik dan follower. Yang pertama yaitu leader member exchange theory, yang dimana teori pertukaran pemimpin anggota ini merupakan proses pengembangan peran antara seorang pemimpin dan juga setiap individu bawahan dan hubungan pertukaran yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, kemudian terdapat premis dasar dalam teori ini yaitu bahwa para pemimpin mengembangkan hubungan pertukaran dengan setiap bawahan karena kedua pihak saling mendefinisikan peran bawahannya. Jadi pemimpin serta bawahannya itu berpikir satu untuk mendefinisikan tentang peran bawahan gitu, teman-teman. Nah, kemudian dasar untuk membangun hubungan pertukaran ini adalah kontrol pemimpin atas hasil yang diinginkan oleh bawahan. Jadi gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian tentang LMX, yang dimana LMX ini didefinisikan telah bervariasi dan juga substansial dari waktu ke waktunya, yang dimana kualitas hubungan itu biasanya diasumsikan melibatkan hal-hal yang bersifat emosional, misalnya seperti saling percaya, menghormati, kasih sayang, dukungan, dan juga loyalitas. Nah, kemudian juga terdapat nih dua peringkat dalam teori leader member exchange. Yang pertama yaitu peringkat bawahan, yang dimana dipengaruhi oleh seberapa suportif dan adilnya pemimpin dengan bawahan. Kemudian juga dalam peringkat yang tinggi, LMX sangat dipengaruhi oleh penilaian tentang kompetensi dan juga ketergantung bawahan terhadap pemimpinnya. Oke, selanjutnya yaitu determinan dan juga konsekuensi dari leader member exchange theory. Nah, ketika hubungan pertukaran itu menguntungkan, perilaku oleh pemimpin lebih mendukung dan mencakup lebih banyak konsultasi dan juga delegasi, kemudian juga lebih banyak pendampingan. Kemudian negatifnya itu kurang pemantauannya, kurang ketatnya pemantauan dan lebih sedikit dominasi percakapan. Nah, itu jika ketika hubungan pertukaran itu tinggi gitu kan. Kemudian juga perilaku bawahan LMS yang tinggi juga lebih banyak dari dukungan pemimpin, komunikasi yang lebih jujur dengan pemimpin. Kemudian juga penelitian nih menemukan bahwa hubungan pertukaran ke bawah yang menguntungkan biasanya berkorelasi dengan kejelasan peran yang lebih, kepuasan yang lebih tinggi, komitmen organisasi yang lebih kuat, lebih banyak perilaku kewarganegaraan, dan juga kinerja bawahan yang lebih baik. Kemudian juga hubungan pertukaran yang menguntungkan juga berkorelasi dengan tingkat kepercayaan bawahan yang tinggi, meskipun kausalitas timbal balik mungkin saja dapat terjadi gitu, teman-teman. Nah, kemudian juga nih kita udah membahas tentang leader member exchange theory. Kita juga akan membahas tentang evaluasi dari teori LMX ini. Nah, kemudian apa aja sih evaluasinya? Yang pertama yaitu tantangan bagi seorang pemimpin adalah untuk mengembangkan hubungan yang berbeda dengan beberapa bawahan untuk memfasilitasi pencapaian misi tim. Kemudian dalam mengembangkan ini, pemimpin juga harus bisa menjaga hubungan saling percaya, menghormati, dan juga loyalitas dengan bawahan lainnya. Kemudian juga tidak perlu memperlakukan semua bawahan secara persis itu sama, tetapi setiap orang harus memahami bahwa dia adalah anggota tim yang penting dan dihormati daripada warga negara ya, kelas 2 berarti ya semuanya tidak mesti kita pandang sama, tapi harus memahami bahwa dia adalah anggota tim juga yang penting dan juga kita harus menghormatinya. Kemudian juga beberapa aspek nih situasi yang mungkin relevan termasuk dalam atribut demografis anggota unit kerja, itu seperti karakteristik pekerjaan, karakteristik unit kerja, dan juga jenis organisasinya. Nah, kemudian untuk teori selanjutnya yaitu tentang atribusi pemimpin dan pengikut. Nah, teori atribusi ini menjelaskan proses kognitif yang dimana digunakan oleh para pemimpin untuk menentukan alasan kinerja yang efektif atau tidak efektif dalam reaksi yang tepat. Nah, kemudian terdapat model atribusi 2 tahap, yaitu pada tahap pertama, manajer mencoba untuk menentukan penyebab kinerja yang buruk. Kemudian pada tahap kedua, manajer mencoba memilih respons yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian juga dalam model atribusi 2 tahap, manajer mengaitkan penyebab utama kinerja yang buruk kemudian yang baik dengan sesuatu internal bawahan. Misalnya nih,
kurangnya usaha ataupun kemampuan, atau masalah eksternal di luar kendali bawahan, misalnya tugas memiliki hambatan yang melekat, sumber daya tidak memadai, informasi tidak cukup, orang lain gagal memberikan dukungan yang diperlukan, atau itu hanya ya bisa kita katakan nasib yang buruk gitu teman-teman. Kemudian juga ketika atribusi eksternal dibuat, manajer lebih mungkin untuk merespons dengan mencoba mengubah situasi, seperti menyediakan lebih banyak sumber daya, memberikan bantuan dalam menghilangkan hambatan, memberikan informasi yang lebih baik, mengubah tugas untuk mengurangi kesulitan yang melekat, atau dalam kasus nasib buruk dengan menunjukkan simpati atau tidak melakukan apa-apa gitu teman-teman. Nah kemudian juga ketika atribusi internal dibuat dan manajer menentukan bahwa masalahnya adalah kemampuan yang tidak mencukupi, tanggapan yang mungkin adalah diberikan adalah instruksi yang terperinci, memantau pekerjaan bawahan lebih dekat, memberikan pembinaan bila diperlukan, menetapkan tujuan atau tenggat waktu yang lebih mudah, atau menugaskan bawahan untuk pekerjaan yang lebih mudah. Jadi gitu teman-teman. Nah, penentu lainnya nih dari atribusi pemimpin yaitu perilaku pemimpin terhadap bawahan konsisten dengan atribusi tentang kinerja. Misalnya nih, perilaku efektif oleh bawahan dengan pertukaran lebih tinggi mungkin untuk dipuji, dan kesalahan oleh bawahan dengan pertukaran rendah lebih mungkin untuk dikritik. Jadi teman-teman, jika perilaku yang efektif bawahan dengan pertukaran tinggi itu bisa saja lebih mungkin untuk dipuji oleh pemimpin, sedangkan kesalahan oleh bawahan dengan pertukaran yang lebih rendah bisa saja lebih mungkin untuk dikritik gitu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitoring kerja. Bentuk monitoring dapat berupa pengamatan langsung, mempelajari laporan harian, dan kombinasi keduanya, bisa tertulis dan tidak tertulis. Pengamatan langsung sangat bermanfaat karena ketika itu pula dapat dilakukan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan yang semakin melebar. Sementara kalau hanya dengan mempelajari laporan harian kurang efektif, dikarenakan tidak melihat langsung apa yang terjadi. Yang ideal adalah kombinasi keduanya. Selain langsung mengetahui apa yang terjadi, juga diperkuat dengan catatan lengkap. Untuk itu, maka aspek-aspek yang dipantau antara lain meliputi jam masuk kerja, proses pekerjaan, kerusakan hasil, lamanya proses pekerjaan, hubungan sosial, kondisi kesehatan karyawan, dan jam akhir kerja. Manfaat dari monitoring kerja itu sendiri yaitu hasil pemantauan dapat digunakan perusahaan untuk keperluan jangka pendek atau segera dan jangka relatif menengah dan panjang. Akumulasi dari hasil proses pemantauan diolah untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja perusahaan. Umpan balik dari hasil pemantauan dan evaluasi kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rencana strategi bisnis yang baru sekaligus penyusunan dukungan sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Termasuk di dalamnya adalah perbaikan manajemen sumber daya manusia, seperti perekrutan dan seleksi karyawan baru, pelatihan dan pengembangan, strategi pengembangan karir, manajemen kompensasi, manajemen kinerja, dan pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya itu ada pedoman untuk mengoreksi kekurangan kinerja. Memperbaiki kekurangan kinerja adalah tanggung jawab manajerial yang penting tetapi sulit. Orang cenderung defensif terhadap kritik karena itu mengancam harga diri mereka dan mungkin menyiratkan penolakan pribadi. Banyak manajer menghindari konfrontasi dengan bawahan tentang perilaku yang tidak pantas atau kinerja yang buruk. Karena konfrontasi semacam itu sering berubah menjadi konflik emosional yang gagal mengatasi masalah yang mendasarinya atau melakukannya hanya dengan mengorbankan rasa hormat dan kepercayaan yang lebih rendah di antara para pihak. Umpan balik korektif mungkin diperlukan untuk membantu bawahan meningkat, tetapi itu harus dilakukan dengan cara yang akan memelihara hubungan yang baik atau memperbaiki hubungan yang sudah tegang. Ada beberapa panduan berikut menunjukkan bagaimana meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah sekaligus mengurangi sikap defensif dan kebencian. Yang pertama ada kumpulkan informasi tentang masalah kerja. Yang kedua, jelaskan kekurangannya secara singkat dalam istilah yang spesifik. Yang ketiga, menjelaskan dampak buruk dari perilaku yang tidak efektif. Yang keempat, tetap tenang dan profesional. Yang kelima, saling mengidentifikasi alasan kinerja yang tidak memadai. Yang keenam, meringkas diskusi dan memverifikasi kesepakatan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Septa Putri Safira. Saya berasal dari kelompok 9 yang membahas mengenai materi Diadik and Follower. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengikut untuk kepemimpinan yang efektif. Pengikut dapat berkontribusi pada efektivitas kelompok dengan menjaga hubungan kerjasama, memberikan perbedaan pendapat yang bersifat konstruktif atau membangun, berbagi fungsi kepemimpinan dan mendukung pengembangan kepemimpinan, serta pengikut yang termotivasi dan kompeten diperlukan dalam keberhasilan kinerja pekerjaan yang dilakukan oleh unit pemimpin. Nah, selanjutnya identitas dan perilaku pengikut, di mana pengikut bertindak dalam kelompok atau organisasi dapat dijelaskan sebagian oleh identitas diri dan sosial dari mereka. Collinson 2006, Lord and Brown. Nah, identitas pengikut bersifat kompleks dan belum tentu konsisten. Identitas pengikut bersifat kompleks dan belum tentu konsisten. Kemudian mengintegrasikan peran pemimpin dan pengikut. Banyak anggota organisasi memiliki peran ganda sebagai pemimpin dan pengikut. Misalnya, manajer menengah adalah pemimpin unit organisasi, tetapi juga pengikut manajer tingkat yang lebih tinggi. Nah, agar efektif dalam kedua peran tersebut, perlu ditemukan cara untuk mengintegrasikannya. Nah, seorang pemimpin dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam tim atau unit kerja, dan pemimpin juga diharapkan untuk pengembangan pengikut. Materi selanjutnya ialah manajemen diri. Manajemen diri ialah seperangkat strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilaku individu itu sendiri menurut Mans and Sims. Setelah membandingkan kondisi tersebut, saat ini dengan kondisi yang diinginkan, seseorang dapat menggunakan perilaku dalam upaya untuk mengurangi perbedaan, memantau kemajuan untuk menilai konsekuensi, dan membuat koreksi yang diperlukan dalam perilaku tersebut. Efek dari manajemen diri ialah sebagian besar studi menunjukkan bahwa manajemen diri individu dapat meningkatkan kepuasan dalam suatu kinerja. Nah, strategi dalam manajemen diri mencakup dari perilaku dan kognitif menurut Sims and Lawrence. Strategi perilaku termasuk penetapan tujuan diri, pemantauan diri, manipulasi syarat, penghargaan diri atau kritik, dan latihan tindakan yang direncanakan. Strategi kognitif termasuk self-talk positif dan citra mental. Nah, cara pemimpin mendorong manajemen diri yang pertama yaitu dengan berperan sebagai membantu bawahan mengembangkan keterampilan dalam manajemen diri. Kemudian, pemimpin juga berperan dalam memodelkan penggunaan strategi manajemen diri guna memberi contoh pada bawahannya. Pemimpin juga harus berbagi informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, termasuk informasi sensitif tentang rencana strategi dan kinerja keuangan organisasi. Kemudian materi yang terakhir ialah pedoman untuk pengikut. Panduan berikut biasanya digunakan untuk menangani isu-isu seperti meningkatkan hubungan seseorang dengan pemimpin, dengan bagaimana menolak pengaruh yang tidak pantas dari pemimpin, dan bagaimana memberikan nasihat dan pembinaan kepada pemimpin, dan memberikan bagaimana menentang rencana dan kebijakan yang kurang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Maka kita sebaiknya, yang pertama kita harus cari tahu apa yang diharapkan dari diri kita, kemudian mengambil inisiatif untuk menangani masalah tersebut, kemudian memberikan alasan yang kuat tentang keputusan kita, memverifikasi keakuratan informasi yang telah diberikan kepada atasan, meminta atasan memberi tanggapan yang jujur pada kita, turut mendukung upaya untuk membuat perubahan yang diperlukan, dan menolak pengaruh yang tidak pantas dari atasan, serta belajar menggunakan strategi manajemen diri yang lebih baik.